Halo Bapak Ibu sekalian, ketemu lagi dengan Gue Puja Permana di konten Ngobrolin Buku. Ketemu lagi di konten Ngobrolin Buku, konten di mana di sini gue bakal mereview sebuah buku yang udah gue tamatin, mau itu buku non-fiksi ataupun buku fiksi. Kemarin kita sudah mereview sebuah novel Pacar Bohongan yang belum nonton di sini nih. Itu novelnya chaos banget untuk komplit ceritanya karena itu konfliknya tentang percintaan. Cinta segi empat lah, kita sebut aja segi empat ya guys ya. Yang belum nonton bisa nonton dulu. Hari ini gue bakal mereview sebuah buku yang sudah sangat terkenal. Mungkin di antara kalian juga sudah membaca buku ini ataupun kayak ingin membaca tapi nyari-nyari tahu dulu tentang buku tersebut. Yaitu buku Atomic Habits, guys. Ini buku bestseller juga dari New York Times dan juga di Indonesia. Sebelum kita membahas buku ini, seperti biasa guys, kita bakal bahas dulu dari segi covernya. Buku ini tuh berjudul Atomic Habits, ditulis oleh James Clear. Sini James Clear dengan tebal halaman, kalau misalkan sampai akhir ya guys ya, ini tuh 341 halaman. Tapi kalau misalkan inti di buku ini itu sampai 310 guys untuk intinya gitu. Buku ini membahas tentang apa? Jadi di sini tuh ada dua diksi guys yang memberitahu kita bahwa buku ini tentang bahas apa. Yang pertama tuh diksinya di atas, perubahan kecil yang memberikan hasil yang luar biasa. Di bawahnya itu ada cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Nah tapi di sini gue hanya akan mereview tentang hal-hal apa aja yang menarik di gue, karena sebenarnya lagi-lagi buku ini tuh banyak banget membahasnya, dari mulai perubahan kecil yang bisa memberikan hasil yang luar biasa. Terus yang kedua tuh bagaimana membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Ada juga tentang bagaimana kita transisi dari yang biasa menjadi luar biasa. Ada juga tentang bagaimana cara kita mencari bakat kita di mana. Terus ada juga tentang kalau misalkan kita udah nyari-nyari nih bakat kita nggak ada, apa yang harus kita lakukan. Ada juga tentang pesan-pesan dari buku ini, itu banyak banget guys. Yang lainnya bisa kalian baca sendiri. Di sini gue hanya akan membahas 2 bab awal tadi. Kita langsung saja guys masuk ke inti pembahasan bab 1. Awal-awal gue ngebaca buku ini, gue berprasangkanya guys ya, lagi-lagi gue berprasangkanya itu bahwa buku ini tuh hanya membahas 1 bab doang yang tentang perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Karena ketika awal-awal kalian ngebaca buku ini, itu tuh kita disuguhi guys tentang kisah penulisnya dan juga kisah-kisah yang lain tentang dimana si penulisnya ini tuh dulu tuh dia seorang atlet basketball, dimana dia tuh mengalami kecelakaan besar banget yang mengharuskan dia istirahat dulu di dunia atlet tersebut, yang dimana dia tuh sebenarnya bercita-cita banget guys menjadi seorang atlet profesional. Ternyata dia mengalami cedera yang mengharuskan dia berhenti dulu gitu. Tapi dia itu bangkit guys, bangkit sampai-sampai akhirnya itu nanti dia menjadi seorang atlet profesional di universitasnya. Cara dia bangkit tuh unik banget guys. Dulu gue sebelum ngebaca buku ini tuh gue berpikirnya, wah ini si penulis ini bangkitnya harus bener-bener 100 kali lipat, ini mah kata gue tuh harus beda dari orang lain. Kalau misalkan orang lain segini, dia harus kerja keras banget gitu sampai melebihi orang-orang yang udah mulai dari awal. Tapi ternyata gue salah. Si orang tersebut ini tuh bangkitnya itu dengan cara 1% lebih baik dari hari sebelumnya guys. Contohnya kayak gimana? Jadi dia tuh setelah mengalami kecelakaan, cara dia bangkitnya ini tuh dia pertama-tama itu sembuh dulu dari sakitnya. Dia fokus tuh di sana. Dia mengatur pola tidurnya. Ketika orang lain tidurnya berantakan, dia pola tidurnya dibenerin. Terus ketika orang lain tuh gak merapihkan tempat tidurnya, dia merapihkan supaya tidurnya enak, nyenyak. Anjir kata gue tuh ini keren banget nih. Ternyata dia tuh bisa sampai ke titik tertentu tuh dengan cara dia perubahannya itu dari 1%. Ada cerita lain, ada sebuah negara nih guys, sebuah negara tuh dia tuh dulunya payah banget di bidang balap sepeda, payah banget. Tapi ketika dia ganti pelatih nih, pelatihnya itu menerapkan 1% perubahan setiap harinya, dia tuh bisa sampai ke taraf menjuarai olimpiade guys berkali-kali. Yang uniknya dari perubahan kecil itu, gue tuh nyangkanya ya pas awal gue tuh, oh berarti kata gue tuh perubahan kecilnya harus ke yang langsung kita kena nih. Kalau misalkan kita balap sepeda, berarti yang harus kita perbaiki ini tuh kayak sepedanya doang. Emang sih di sini juga si pelatihnya memperbaiki kayak tekanan bannya berapa, baju yang dipakainya enak atau enggak si atletnya. Tapi di sini tuh ada hal-hal yang diperbaiki juga yang tidak langsung menyentuh balapan tersebut. Memilih kasur guys, memilih kasur untuk atlet-atlet tidur biar nyenyak. Wajir kata gue tuh
sampai ke hal-hal gitu ya diperhatikannya. Udah tuh, gue udah paham di sana, oh kata gue tuh harus perubahan kecil ya, yang penting gue setiap hari berubah, 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 nanti terakumulasi menjadi hasil yang luar biasa. Tapi kan di sini perubahan ya guys, disuruh perubahan. Gue mikir dong, perubahan apa nih yang harus gue lakuin? Nah ini tuh next, nyambung ke bab selanjutnya. Yang harus kalian rubah tuh ya kebiasaan kalian, membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Tapi sebelum gue ngebahas membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk, kenapa sih kita tuh harus membentuk suatu kegiatan menjadi kebiasaan? Jadi gini guys, di buku ini tuh dijelasin, ada yang namanya the power of kebiasaan. Kita hidup di dunia ini kan menggunakan energi ya guys, energi dari makan, terus kan energi kita terbatas, kalau misalkan lelah kita langsung tidur, istirahat, rebahan. Nah kenapa sih sesuatu harus menjadi kebiasaan? Supaya tidak menguras energi sebanyak awal kita sebelum menjadi kebiasaan. Contohnya kayak gimana? Dulu kan ketika kalian awal-awal nih belajar naik motor, itu kan kalian menguras banget energi ya guys ya. Kalau gue ya, gue dulu pertama kali belajar motor itu gue sangat fokus sekali, fokus gitu, takut jatuh. Terus energi yang gue pakai sangat-sangat banyak di sana, sampai gue lelah kalau udah latihan tuh kayak rebahan dulu kan kata gue tuh udah latihan ini. Seiring waktu nih, karena kita sudah terbiasa membawa motor, mau itu kita bekerja, mau itu kita main sama temen guys, main kemana gitu kan, kita terbiasa bawa motor tuh. Terus ke kampus kita bawa motor tuh. Karena sudah menjadi kebiasaan, energi yang kita gunakan untuk membawa motor ini tuh kan semakin berkurang ya guys ya, karena kita udah mahir. Terlebih-lebih suka menjadi autopilot kan guys ya. Kita nggak sadar tuh kayak anjir, gue melakukan kegiatan ini nih, ternyata ya baru sadar gitu. Nah itu juga menjadi alasan guys, kenapa kebiasaan buruk tuh susah dihilangin. Lanjut kita ke pembahasan bab kedua, bagaimana sih caranya gitu suatu kebiasaan, mau itu kebiasaan baik, kebiasaan buruk bisa terlaksana guys, bisa terbentuk gitu. Di buku ini tuh disebutin 4 langkah supaya sesuatu, mau itu apapun, bisa menjadi kebiasaan. Yang pertama tuh petunjuk, yang kedua tuh gairah, yang kedua tuh tanggapan, yang kedua tuh ganjaran nih. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin membentuk kebiasaan, mau itu kebiasaan apapun ya guys ya, melewati 4 langkah ini untuk menjadi kebiasaan. Karena di sini kita ingin membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk, si 4 langkah ini tuh diubah lagi guys untuk kebiasaan buruk dan baik ini. Kalau misalkan untuk kebiasaan baik, 4 langkah ini tuh diubah guys. Yang petunjuk menjadi terlihat, yang gairah menjadi menarik, tanggapan menjadi mudah, yang ganjaran menjadi memuaskan nih guys. Itu untuk yang kebiasaan baik. Untuk yang kebiasaan buruk, kebalikannya guys. Yang petunjuk menjadikannya tidak terlihat, gairah menjadikannya tidak menarik, tanggapan menjadikannya tidak mudah, ganjaran menjadikannya tidak memuaskan. Nah, setiap kaidah ini tuh di buku ini dikasih tips-tipsnya masing-masing, terlebih-lebih untuk kebiasaan baik, dikasih banyak banget tipsnya setiap langkah ini tuh. Di sini gue bakal menyebutkan tips-tips yang menarik banget buat gue gitu, yang ada beberapa juga yang udah gue terapin. Untuk case-nya, kita di sini bakal menggunakan contoh pembentuk kebiasaan baik itu membaca guys, membaca buku. Dan untuk menghilangkan kebiasaan buruknya itu untuk menghilangkan kebiasaan merokok. Oke, kita ngebahas dulu di membentuk kebiasaan baik. Kan tadi ada petunjuk menjadi terlihat, ada gairah menjadi menarik, ada tanggapan menjadikannya mudah, ada juga ganjaran menjadikannya memuaskan. Nah, maksudnya kayak gimana? Ini kan kayak, oh bang, apa sih maksudnya? Kayak gimana sih maksudnya? Kita bedah satu-satu nih guys di sini ya guys ya. Kita bedah dulu dari yang menjadikannya terlihat. Karena kita di sini ingin membaca buku nih, ya pasti kita tuh harus memperlihatkan hal-hal yang mendukung kita membaca buku. Buku yang mau kita baca itu apa, tempatnya kita membaca buku tuh di mana, terus bacanya jam berapa. Pokoknya di poin ini tuh kita harus melihat jelas nih hal-hal yang tentang membaca buku ini. Kalian bisa bedah. Yang pertama, oh gue ingin membaca buku, buku apa ya yang gue baca? Misalkan kalian resahnya itu tentang kegelisahan, ya kalian berarti nyari tuh. Kalian pertama tuh beli dulu buku tentang buku membahas bagaimana mengatasi rasa resah, udah beli tuh. Kalian tentukan kalian tuh ingin membaca buku itu tuh di mana? Misalkan di meja belajar. Oh, gue ingin membacanya di meja belajar nih. Meja belajar yang mana? Misalkan kalian di rumah menyiapkan satu meja belajar buat kalian baca di sana. Terus kalian tuh bacanya mau jam berapa? Misalkan, oh jam 12 gue ingin membacanya. Berapa halaman yang ingin kita baca hari ini? Oh misalkan 4 halaman dulu deh. Buat sejelas mungkin kalian tuh ingin baca di mana, baca buku apa, halaman berapa, sampai kalian tuh tidak mencari alasan-alasan logis buat kalian tidak membaca buku guys. Itu untuk poin yang pertama.
pendorong orang untuk melakukan sesuatu adalah gairah keinginan kita akan sesuatu. Kalau misalkan kita ingin beli sesuatu kan pasti kita kayak, "Anjir, gue menginginkan itu tuh." Biasanya kita melakukan berbagai cara biar kita bisa mendapatkan hal tersebut, walaupun cara yang kita gunakan itu lumayan ekstrim. Nah, jadi di buku ini tuh dimanfaatkan tentang gairah tersebut. Bagaimana sih cara merubah gairah itu menjadi menarik? Nah, jadi ada satu penelitian ya guys di buku ini tuh tentang seorang peneliti yang di mana dia tuh menaruh seseorang, kita sebut aja orangnya itu bernama Radit guys. Bernama si Radit ini tuh di suatu ruangan. Disimpan suatu ruangan, dia tuh dikasih sebuah pertanyaan guys. Jadi pertanyaan di sini tuh bertuliskan, pilihlah di bawah ini garis mana yang paling panjang. Jadi ada garis A dan garis B. Jadi garis A ini tuh guys lebih panjang daripada garis B. Si Radit ini tuh dikasih deh. Yang si Radit nggak tahu ini tuh, si peneliti ini tuh sudah menyiapkan nih guys beberapa orang yang ditugaskan untuk menyalahkan jawabannya. Dimasukkan satu dulu orang. Set. Jadi penelitian ini tuh ingin melihat nih apakah si Radit ini tuh terpengaruh dengan orang-orang di sekitarnya guys. Jadi dimasukkan nih, kita sebut aja si Rahman. Si Rahman itu dimasukkan, sudah di briefing nih sama si penelitinya. Rahman, kamu pilihnya salahin ya yang B. Jadi kan di ruangan itu tuh ada Radit, ada juga si Rahman. Awalnya gak terpengaruh guys si Radit ini tuh. Dia tetap dengan pendiriannya memilih A. Sedangkan si Rahman ini tuh B. Nah, si Radit ini tuh mikir, anjir, ini orang bodoh banget katanya itu. Udah jelas-jelas jawabannya itu A. Masa dia pilih yang B, bodoh banget. Awalnya si Radit gitu guys. Tapi setelah si peneliti ini tuh menambahkan lagi orang, ditambahkan Rahman-Rahman yang lain, jumlahnya ditambah. Terus si Radit mulai mikir guys. Ketika yang orang lain ini tuh, yang banyakan ini tuh memilih B, si Radit mulai ragu guys. Kayak, ini gue bener gak ya jawabannya A? Kok orang lain milihnya B? Ditambah lagi guys dengan Rahman-Rahman yang lain. Makin banyak. Ternyata bener guys. Ternyata si Radit ini tuh pindah jawabannya jadi B. Walaupun dia udah tahu jawabannya A, ternyata dia pilih B. Karena dia mengikuti terpengaruh sama lingkungannya nih guys. Nah, jadi cara untuk merubah gairah menjadi menarik tuh, kata di buku ini tuh, salah satu tipsnya yang sangat-sangat membuka wawasan gue, yaitu dengan cara kita join dengan circle yang menganggap kebiasaan yang kita mau bentuk itu normal. Dulu tuh gue anggapnya guys ya, ketika kita ingin mencapai sesuatu, sukses, atau kita ingin membentuk suatu kebiasaan, gue dulu mikirnya kayak, ini mah faktor-faktor yang bisa membentuk semua itu hanya gue sendiri, kata gue itu. Kalau faktor eksternal mah gue kayaknya enggak deh. Tapi ternyata di buku ini tuh ada penelitiannya, enggak, katanya itu faktor luar juga mempengaruhi siapa diri lo. Jadi kalau misalkan kalian ingin membentuk kebiasaan membaca buku, tips yang paling menarik di langkah kedua ini tuh, kalian join dengan orang-orang yang kebiasaan membaca buku ini tuh menjadi kebiasaan normal kalian gitu. Itu guys untuk tips yang kedua. Yang tanggapan menjadikannya mudah, maksudnya gimana? Karena kan tadi kalian udah membuat segalanya menjadi terlihat tuh, kayak buku, meja di mana, terus kalian join dengan circle-circle membaca buku. Terus yang ketiga nih, menjadikannya mudah. Maksudnya kayak gimana? Kita kan kalau ingin proses membaca buku tuh lewati beberapa step ya guys ya. Misalkan, kalau misalkan kalian ingin memasak mie, harus beli dulu mie-nya, menyalakan kompor, buka kemasan mie, terus masukkan mie ke kompornya, terus misalkan gunting kemasan bumbunya, sampai kalian makan tuh. Kan prosesnya panjang banget guys, dari awal sampai Z. Untuk tips selanjutnya itu, usahakan kalian tuh ketika ingin membaca buku, langkah-langkahnya itu singkat guys. Kan tadi kalian ingin bacanya itu di meja belajar. Nah, kalian tuh biasakan, mau kalian membaca buku atau enggak, rapikan guys, katanya itu rapikan meja kalian nih, rapikan meja kalian. Terus kalau misalkan kalian biasa baca bukunya itu sambil minum air putih atau misalkan minum minuman apapun itu, siapkan di atas guys. Mau kalian nggak baca atau baca pun, siapkan di atasnya, bukunya siapin. Buat senyaman mungkin, biar kalian nanti kalau ingin membaca buku, tinggal kalian duduk dan mulai membaca buku guys. Itu untuk langkah yang ketiga. Untuk langkah yang keempat, ini menarik banget guys. Karena katanya itu 3 langkah awal yang tadi menjadikannya terlihat menarik dan juga menjadikannya mudah itu kalau kalian udah melakukan 3 langkah ini, kalian bisa terlaksana tuh kalian ingin ngapain. Kayak membaca buku kalian bisa tuh. Langkah keempat ini tuh kalau misalkan kalian terpenuhi, si habit itu bakal terulang terus-menerus. Hal yang harus kalian lakukan di ganjaran ini tuh menjadikannya memuaskan. Caranya gimana? Caranya itu dengan cara memberikan ganjaran langsung ketika kalian sudah melakukan hal tersebut. Misalkan kalian sudah membaca buku nih, membaca buku,
Pastikan nih guys, setelah kalian membaca buku ini tuh kalian mendapatkan ganjaran kepuasan langsung, tidak tertunda. Caranya itu banyak banget. Bisa dengan cara, biasanya nih kalau misalkan membaca buku, ingin terpuaskan, mungkin kalian bisa baca buku sesuai keresahan kalian. Kalau misalkan kalian resah tentang percintaan, kalian bisa nyari tentang buku solusi percintaan. Karena kan itu kan sesuai dengan apa yang kalian cari tuh, nanti kalian puas secara langsung. Kan tadi juga kalian gabung komunitas tuh, kalian bisa ceritakan ke komunitas kalian. Karena kan biasanya manusia kalau menceritakan tentang apa pencapaian mereka senang tuh. Bisa tuh kalian manfaatin ke teman-teman circle baca buku kalian. Gue udah baca buku ini nih. Kalian gimana? Itu kan ganjarannya langsung tuh guys, kayak, wih, gue itu baca buku ya karena ada mereka gitu. Gue cerita sama mereka tuh seneng banget. Nah, jadi itu guys untuk membentuk kebiasaan baik. Terus untuk menghilangkan kebiasaan buruk bagaimana Bang? Yang merokok tadi, lakukan yang sebaliknya guys. Bisa mungkin kalian tidak megang rokok, koreknya kalian hilangkan. Yang udah menikah bisa suruh pasangan kalian memegang uang kalian, terus memberikan uang ke kalian ini tuh hanya untuk kebutuhan-kebutuhan lain tuh. Jadi kalian nggak beli rokok dan juga koreknya. Kan nggak terlihat tuh ketika ingin merokok, duh nggak ada rokoknya nih. Mau nggak mau kan kalian pilihannya hanya meminta ke orang lain, kalau enggak kalian nggak merokok tuh. Jadi bisa persempit tuh bagaimana caranya tidak merokok. Caranya bisa dengan kalian gabung circle yang tidak merokok, kalian mengikuti atau mencari-cari tentang kesehatan, bahayanya merokok, bahayanya kepada anak-anak, kepada anak istri di masa mendatang dan sekarang. Terus kalian mengurangi terpaparnya dengan orang-orang yang suka merokok. Misalkan kalian kurangin tuh nongkrong-nongkrong dengan orang-orang yang suka merokok kalau misalkan nongkrongnya tidak penting atau berlebihan. Banyak banget guys caranya tuh, bisa kalian elaborasi sendiri. Nah, untuk yang menjadikannya tidak mudah, buatlah prosesnya menjadi sulit ataupun menjadi banyak ketika ingin merokok. Yang dulu kalian kalau merokok tinggal mengambilnya di saku kalian, terus tinggal angkat, nyalain, langsung merokok. Sekarang perpanjang lagi langkah-langkah untuk merokok dengan cara kalian tidak membawa rokok tersebut. Terus uang yang tadi diatur oleh istri kalian. Kalau misalkan kalian merokok, mungkin kalian bisa membuat perjanjian dengan istri kalian. Kalau misalkan saya merokok, nanti saya memberikan uang kepada istri kita 200.000 misalkan, satu kali batang rokok 200.000 tuh. Karena kan biasanya manusia kalau tentang menghamburkan uang, itu agak mikir-mikir, kalian bisa tuh memanfaatkan hal tersebut. Terus menjadikannya tidak memuaskan, buatlah ganjarannya tidak terasa langsung oleh kalian. Bisa dengan cara, kalau misalkan kalian merokok tuh, kayak tadi, ngasih uang ke istri kalian, misalkan kalau sebatang 200.000, itu kan membuat kalian tidak puas ya guys ya, sangat sakit hati gitu. Kalau misalkan kalian merokok, kalian diwajibkan untuk berolahraga. Kalau misalkan kalian merokok, kalian harus push up. Pokoknya bagaimana caranya kalian tuh tidak memuaskan ketika kalian merokok. Jadi itulah cara membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Di buku ini tuh disebutin guys, walaupun kalian udah mengikuti 4 langkah tersebut, tetap guys untuk awal melakukan tuh berat banget, secara eksplisit di sini disebutin berat banget. Tapi katanya itu setiap pengulangan adalah penguatan guys. Jadi kalau misalkan kalian sekarang ngelakuin 1 kali itu emang berat. Awal-awal ketika 1 kali kalian membaca buku emang sulit, sulit banget kalian untuk membiasakan habit tersebut. Tapi kalau misalkan nanti kalian udah terbiasa 100 kali mengulangnya, itu bakal menjadi lebih mudah ketika kalian ingin membaca. Sama dengan merokok, 1 kali berhenti merokok itu sangat-sangat menyiksa adiksi dari nikotin, sangat-sangat membara dalam tubuh ingin merokok gitu. Tapi kalau misalkan kalian udah 100 kali berhenti, mungkin adiksinya tidak akan seberat itu lagi, sudah mulai mereda, sudah mulai terbiasa. Mungkin segitu aja guys untuk pembahasan buku ini. Yang mau membaca bukunya bisa kalian beli aja langsung, karena ini kemarin gue ke Gramedia, itu masih ada si buku ini tuh. Ini harganya kalau misalkan kalian ingin beli yang seperti ini, seperti gue, ini tuh harganya 128.000. Tapi kalau misalkan kalian ingin beli yang kecil, yang kayak buku-buku novel tuh, itu ada guys lebih murah. Karena ini gue kebetulan salah beli guys waktu itu, gue cari-nyari gitu. Ih, mana kata gue tuh nemu yang ini, keren gue tuh hanya ada ini doang. Ternyata ada yang lebih murah guys di bawah harga ini. Segitu aja untuk konten hari ini, sampai ketemu lagi di review buku selanjutnya guys.